Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa yukabbiru min ghurubi syamsi lailatal idi ila ayyadkhulal imamu fis salati wa fil adha khalfa salawatil faraidi min subhi yaumi arafata ilal ashri min akhiri ayyami tasyriki. Wa yukabbiru, dan disunahkan membaca takbir, min ghurubi syamsi, mulainya dari terbenamnya matahari, maghrib maksudnya, lailatal idi, pada malam hari raya. Maksudnya adalah takbir, dibaca takbir untuk sholat idul fitri, mulainya dari maghrib malam takbiran sampai kapan? Ila ayyadkhula, sampai masuknya ila ayyadkhulal imamu, sampai masuknya imam fis sholati, di dalam sholat idul fitri. Selesai imam sholat idul fitri, maka tidak ada lagi takbir untuk sholat atau untuk hari raya idul fitri. Mulainya maghrib, akhirnya adalah selesai daripada sholat idul fitri. Makanya setelah jadi imam, selesai melaksanakan sholat idul fitri, tidak ada lagi takbir. Ya, habis sampai di situ. Wa fil adha, dan di dalam membaca takbir untuk idul adha, khalfa salawatil faraid, ya, selesai kapan dibacanya? Selesai setiap daripada sholat fardu. Mulai takbirnya min subhi yaumi arafata, dari subuh hari Arafah. Kalau kemarin kita berarti dari hari Ahad, ya, Ahad subuh kemarin tuh, ya, udah dilaksanakan daripada pembacaan takbir. Sampai kapan? Min akhiri ayyami tasyrik, akhirnya sampai terakhir daripada hari-hari tasyrik, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Wa yustahabu takbiru min ghurubi syamsi lailatal idil fitri wal adha, disunahkan membaca takbir dari sejak terbenamnya matahari, dari 2 malam untuk idul fitri dan juga idul adha. Wala farqa, tidak ada perbedaan fi dzalika, di dalam membaca takbir, bainal masajidi, di antara di mana, di masjid-masjid, wal buyuti, di rumah-rumah, wal aswaq, dan di pasar-pasar. Artinya di mana aja kita berada disunahkan untuk membaca takbir. Wala bainal laili wan nahar, tidak ada perbedaan juga antara siang dan malam. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, mau kapan aja itu disunahkan untuk membaca takbir. Ya. Wa inda jtihami annasi, begitu juga pada waktu orang lagi pada bersesakan, berdesak-desakan, ya, zahmah, dalam keadaan orang lagi kumpul banyak banget, disunahkan juga untuk membaca takbir. Apa alasannya? Kok bukan hanya di masjid, bukan hanya di rumah, bahkan di pasar, dalam kondisi orang lagi pada berdesak-desakan, disunahkan untuk membaca takbir. Tujuannya liwafiquhu ala dzalik, supaya mereka ikut serta membaca takbir juga. Ya, kalau kita baca di masjid doang, nanti yang di pasar nggak baca. Ya, kalau kita baca di pasar, orang semua yang ada di pasar juga ikut takbir. Wala farqa bainal hadiri wal musafiri, begitu juga tidak ada perbedaan antara orang yang sedang ada di rumah, wal musafiri, dan juga orang yang sedang
berpergian, orang yang pulang kampung malam takbiran, baca takbiran, ya, bukan apa-apa lain sebagainya. Daliluhu, adapun dalilnya, fi Idul Fitri, membaca takbir pada waktu hari raya Idul Fitri, qauluhu ta'ala, firman Allah yang berbunyi, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan laksanakanlah takbir kepada Allah atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kamu semua. Itu dalilnya. Wa fi Idul Adha, adapun takbir, dalil hadis atau dalil yang menunjukkan disunahkannya takbir untuk Idul Adha, bil qiyasi alaihi, dikiaskan dengan Idul Fitri, yaitu apa? Dalilnya tadi juga, walitukabbirallaha ala ma hadakum, wa yugni anhu, dan mencukupi dan dianggap cukup, anhu, dari dalil di atas tadi, yaitu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Ummi Atiyah, dari Imam Ummi Atiyah. Ummi Atiyah qalat, beliau berkata, kunna nu'maru, kami diperintahkan, fil idaini, pada dua salat id, bil khuruji, untuk keluar dari rumah maksudnya, hatta tahrujal huyyadu, dan juga sehingga keluar juga orang-orang atau perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid. Huyyad itu perempuan yang dalam keadaan haid, diperintahkan juga untuk keluar dari rumah. Payakunna, maka mereka para perempuan-perempuan yang haid yang keluar dari rumah untuk menempatkan diri. Artinya dia duduknya di mana nih perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid? Khalfan nas, di belakang jamaah yang lain. Wa yukabbirna, dan mereka orang-orang perempuan-perempuan yang haid pula disunahkan membaca takbir bitakbirihim, dengan takbirnya orang-orang yang ada di tempat tersebut. Kenapa? Karena bagi perempuan yang haid yang tidak boleh adalah membaca Al-Quran. Kalau membaca zikir nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Tuh, ya. Buat perempuan yang dalam keadaan haid boleh dia membaca takbir. Yang nggak boleh membaca Al-Quran. Yang dilarang, yang diharamkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid membaca Al-Quran. Zikir apapun boleh. Makanya ada pertanyaan, bagaimana kalau dia punya wirid, dia kayak kita baca Wirdul Latif, terus kita baca Rotibul Haddad, itu kan namanya zikir, dan di dalam itu semua ada ayat Quran. Rotibul Haddad ada ayat kursinya, ada Qul a'udzu birabbin nasnya, ada Qul a'udzu birabbil falaq, dan lain sebagainya. Ada beberapa surah. Apakah orang yang perempuan yang dalam keadaan haid tidak boleh membaca itu? Boleh, kan ada Al-Qur'annya. Al-Qur'an yang ada pada Rotibul Haddad atau Wirdul Latif atau yang lain-lainnya itu diniatkan untuk membaca zikir, bukan lagi membaca Al-Quran. Boleh, silakan, boleh, ya. Kenapa? Karena bukan lagi baca Quran, dia lagi baca zikir. Termasuk takbiran bagi perempuan yang dalam keadaan haid boleh juga dia membacanya. Ini dalil hadisnya, ya. Yukabbirna bitakbirihim, mereka perempuan yang haid membaca takbir bitakbirihim, dengan takbirnya orang-orang yang lain. Wa amma akhiru waqti takbiri, adapun akhir pembacaan takbir papi Idul Fitri, pada salat Idul Fitri, hatta yahrumal imamu, ya, sampai bertakbiratul ihramnya imam bisolatil id, dengan melaksanakan salat Idul Fitri. Sebelum salat Idul Fitri sunnah baca takbir, tapi tatkala imam membaca salat takbir untuk salat Idul Fitri, disitulah akhir
daripada takbir yang dibaca untuk Idul Fitri. Selesai sholat Idul Fitri, imam pun apalagi jamaah tidak disunahkan untuk membaca takbir. Hadza huwas shahih. Inilah pendapat yang paling sahih. Wa ma fil adha, adapun pada waktu Idul Adha, pas sahihu, menurut pendapat yang paling sahih, inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, anna akhirahu, sesungguhnya akhir daripada pembacaan takbir pada waktu Idul Adha, akibas subhi min akhiri ayyamit tasyrik, yaitu daripada selesai sholat subuh dari akhir ayyamut tasyrik, yaitu ayyamut tasyrik, berarti subuh tanggal 13 Zulhijjah. Itu menurut Imam Rafi'i. Berarti habis zuhur, habis asar pada tanggal 13 Zulhijjah, itu tidak, menurut Imam Rafi'i tidak disunahkan membaca takbir. Tapi wa indan Nawawi, dan menurut Imam Nawawi, as-sahihu, sahih menurut beliau Imam Nawawi, annahu, bahwasanya akibal asyri akhiri ayyamit tasyrik. Kalau menurut Imam Nawawi, akhir daripada takbir pada waktu sholat Idul Adha adalah selesai sholat asar pada akhir ayyamit tasyrik, yaitu asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Dan ini yang kita banyak laksanakan, ya, yaitu apa? Selesai sholat asar pada ayyamut tasyrik tanggal 13, sudah tidak ada lagi daripada pembacaan takbiran menurut Imam Nawawi. Dan ini yang banyak kita pakai, ya. Karena begini jamaah, kalau terjadi perbedaan pendapat antara Imam Rafi, Imam Nawawi, ini dua-duanya murid Imam Syafi'i, nanti siapa yang kita ambil pendapatnya? Kebanyakan, ya, para ulama mengambil pendapat daripada Imam Nawawi dibandingkan dengan pendapat Imam Rafi. Apakah salah pendapat Imam Rafi? Tidak, tapi yang lebih banyak dipakai adalah Imam Nawawi. Sebagaimana nanti kalau terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan juga siapa satu Imam, jadi ada temannya jamaah, Imam Nawawi lawannya adalah Imam Rafi'i. Nanti ada lagi Imam Ibnu Hajar, lawannya ada satu. Beliau tuh selalu berbeda pendapat di antara murid-muridnya Imam Syafi'i. Siapa yang kita ambil pendapatnya? Kebanyakan para ulama mengambil pendapat daripada Imam Ibnu Hajar, ya, kurang lebih begitu. Qala, Imam Nawawi berpendapat, wa huwal azhar, itulah pendapat yang paling zahir, yang paling nyata, yang paling jelas, indal muhaqqiqin, menurut para ulama-ulama tahqiq lil hadisi, daripada hadis yang diterangkannya. Jadi artinya apa? Dari sekian banyak perbedaan pendapat ulama tersebut, ulama muhaqqiq banyak yang mengambil pendapatnya Imam Nawawi, yaitu akhir daripada takbiran untuk sholat Idul Adha adalah asar daripada tanggal 13 Zulhijjah. Habis sudah. Kalau kemarin kapan? Kemis, ya. Kemisnya akhir sholat asar Kemis, udah tidak ada lagi takbir, ya, kurang lebih begitu. Wabtida'u, adapun permulaan pembacaan takbir untuk Idul Adha, subhu yaumi Arafah, subuh hari Arafah. Kita tapi jarang, betul. Kebanyakan kita kapan? Maghrib juga. Tapi kalau ada orang membaca takbir pada subuh, kalau kemarinnya hari Ahad, boleh nggak? Boleh, silakan. Udah mulai subuh, zohornya, asarnya. Kalau kita maghribnya baru mulai, boleh silakan, ya. Itu diantaranya. Nggak ada. Jadi termasuk disunahkannya adalah memulai membaca takbir Idul Adha pada subuh yaumi Arafah. Jadi kita lagi puasa Arafah, di situ disunahkan untuk membaca takbir. Wa yusra'u fil adha, dan disyariatkan
wa yusra'u, dan disyariatkan, artinya dianjurkan, disunahkan, fil adha, pada hari raya Idul Adha, membaca takbir khalfal faraidil hadirati, ya, selesai pelaksanaan sholat-sholat fardu yang ada, hadirah yang ada, artinya wal faitati, begitu juga sholat fardu yang kodok, faita yang tertinggal. Umpama ada orang sholat kodok pada ayyamut tasyrik, apakah sunnah baca takbir? Sunnah juga. Jadi dibaca takbir pada Idul Adha bukan hanya selesai sholat fardu yang adaan, begitu juga disunahkan sholat fardu pada kodoan. Wa kadza fi kulli sholatin, begitu juga pada setiap sholat, nafilatan kanat, baik itu sholat sunnah zata sababin, yang punya sabab. Umpama kita tahiyatul masjid, masuk ke masjid kita sholat dah, sunnah tahiyatul masjid, takbir habis itu boleh, tapi jangan pakai speaker ya, ntar orang bingung nih jam segini orang takbir apaan nih begitu ya. Atau kita selesai sholat duha pada ayyamut tasyrik, sunnah juga baca takbir. Pokoknya setiap sholat apa aja, au mutlaqatin, atau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang nggak punya sabab, yang nggak punya waktu, boleh, silakan takbir. Jadi pada waktu Idul Adha, kapan saja dan di mana saja ya, baik itu sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah apa aja, disunahkan untuk membaca takbir. Au fardhu kifayatin, atau disunahkan pula pada waktu selesai sholat fardu kifayah, ka sholati janazatin, seperti sholat jenazah. Kalau ada orang sholat jenazah pada waktu ayyamut tasyrik, selesai sholat jenazah jangan langsung baca doa, takbir dulu sunnahnya tuh ya. Cuma di kita aneh begitu doang, orang lagi matian dibaca takbir ya. Tapi kalau orang yang paham, yang ngerti, ya emang sunnahnya kayak begitu ya, kapan aja. Ini diantaranya titik masalah. Jadi kesimpulannya apa? Kalau pada waktu Idul Adha, kapanpun, dimanapun, dalam sholat apapun keadaannya, ya, itu disunahkan untuk membaca takbir. Ya, kesimpulannya begitu. Titik. Wahal yustahabbu akibas sholawati fi'idil fitri, apakah disunahkan membaca takbir selesai sholat pada waktu lebaran Idul Fitri? Kalau tadi Idul Adha, setiap selesai sholat takbir, setiap selesai sholat takbir. Pertanyaannya, pada waktu Idul Fitri apakah disunahkan juga membaca takbir? Fihi khilafun, di sini terjadi khilaf, perbedaan pendapat ulama. Dari dua pendapat itu, al-asohu, menurut pendapat yang paling soheh, fi asli rodoti, di dalam kitab rodoh, annahu, bahwasanya la yustahabbu, tidak disunahkan membaca takbir setelah selesai sholat Idul Fitri ya, pada hari raya Idul Fitri tidak disunahkan ya. Selesainya kan Idul Fitri itu membacanya kapan? Selesai daripada subuh sholat Idul Fitri, daripada pelaksanaan sholatnya selesai, itu tidak ada lagi ya. Apakah ada disunahkan? Memang terjadi perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang paling sahih, tidak disunahkan. Alasannya kenapa? Li adami naklih, karena tidak ada yang menukil, yang mengambil, tidak ada dasar hadisnya daripada itu semua. Nah, ya. Wasahhahan Nawawi, dan mensohhikan Imam Nawawi fil azkar, di dalam kitab al azkarnya, annahu, bahwasanya yustahabbu, disunahkan membaca takbir akibat sholawati, selesai daripada sholat-sholat kal adha, sebagaimana Idul Adha, kata Imam Nawawi di dalam kitab al
azkarnya. Tapi kita nggak ngambil pendapat ini, kita ngambil pendapat yang paling soheh, yaitu apa? Tidak disunahkan membaca takbir pada waktu Idul Fitri selesai sholat fardu. Kenapa? Karena waktunya habis sampai imam sholat Idul Fitri, selesai itu kagak ada lagi, begitu ya. Wa yustahabbu, dan disunahkan raf'us sauti, mengencangkan suaranya, bitakbiri, pada waktu pembacaan takbir, lirrijali, bagi laki-laki, dunan nisa, bukan perempuan. Kalau perempuan nggak disunahkan membaca takbir kencang-kencang ya. Kalau dia mau takbiran setuduhan takbiran silakan, tapi kalau dia membaca pakai speaker lebih baik jangan ya. Sunahnya buat laki-laki doang. Kecuali begini, ada kan kadang-kadang sebagian musola bikin sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha khusus buat perempuan doang. Apakah boleh dibaca takbiran? Boleh, sekeliling dia aja, tapi jangan pakai speaker luar, jangan pakai speaker atas, dia aja yang bikin begitu. Kecuali kalau laki-laki boleh baca takbir kencang ya. Kenapa? Karena nanti timbulnya fitnah atau apa dan lain-lain sebagainya ya. Maka bagi perempuan tidak disunahkan membaca takbir dengan cara mengeraskan suaranya, sekedar apa istilahnya, kelompok dia aja tuh, apa namanya istilahnya, jamaah yang hadir aja di situ boleh yang mereka dengar, jangan sampai keluar. Wa takbiru, adapun membaca takbir pi waktihi, pada waktunya, kayak tadi tuh kalau Idul Fitri ya atau Idul Adha setiap habis sholat ya. Adapun membaca takbir pada waktunya, afdolu, lebih afdol, min ghairihi, dari yang lain-lainnya, minal azkar. Makanya ulama-ulama kita dari dulu udah ngajarin begitu jamaah. Untuk Idul Adha selesai sholat subuh kita baca takbir dulu, habis selesai baca takbir baru baca zikirnya, wiridnya ya. Kenapa? Karena memang afdolnya baca takbir daripada membaca zikir yang lain. Kenapa demikian? Alasannya, li'annahu syiarul yaum, karena itu adalah syiar, memberi apa, syiarnya daripada hari raya. Nah kayak sekarang nih, apakah disunahkan takbir lagi? Udah enggak. Kenapa? Waktunya udah habis. Kalau zikir kita baca kapan aja bisa, kita baca zikir itu kapan aja boleh. Tapi kalau sekarang pada saat ini nih, hari ini, apakah boleh disunahkan untuk baca takbir? Bukan lagi sunnah, malah jadi makruh. Makanya pada hari raya, pada ayyamut tasyrik disunahkan selesai sholat kita membaca takbir dulu. Tuh bagusnya. Ini kan jamaah, mohon maaf, orang-orang sekarang yang seakan-akan mereka lebih pinter daripada ulama-ulama kita dulu. Maka banyak perkara-perkara yang seperti itu mereka banyak yang nyalahin. Apakah mereka lebih pinter dari ulama-ulama kita dulu? Kan nggak ada. Ulama kita dulu beliau udah lebih dahulu baca kitab-kitab kayak begini dibandingkan yang sekarang. Ini orang banyak udah memecah belah umat yang akhirnya apa? Mereka berbuat seenaknya. Mereka mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat yang akhirnya apa? Jadi keributan-keributan di antara kita umat Islam. Tujuannya apa? Satu, jamaah, Yahudi yang begitu udah. Ya, tujuannya untuk memecah belah daripada umat Islam. Makanya kita jangan ikut-ikutan. Ya, yang masalah nasab lah ribut, udah kita jangan ikutin, kita nggak paham juga, kita ikutin ulama-ulama kita dulu aja yang paham tentang itu semua ya. Jangan main komentar yang enggak. Kenapa? Kalau kita nggak komentarin berhenti tuh udah. Ini gara-gara dikomentarin aja jadi apa? Ribut terus, rame terus. Kalau kita nggak komentarin yang begitu, habis diem mereka. Kenapa? Mereka mencari hal yang demikian. Nah, ini hati-hati jamaah, dan ini yang terjadi. Parun, cabang. Al-haju, orang yang pergi haji. Bagaimana orang-orang yang pergi haji? Apakah mereka membaca takbir? Yukabiru, disunahkan membaca takbir
bagi orang yang sedang pergi haji. Ya. Kapan mulainya? Min zuhri yaumin nahri. Mulainya dari zuhur pada waktu hari rayanya. Ya. Jadi kalau hari rayanya hari ini, zuhurnya. Walaupun kalau kita yang nggak pergi haji dari kapan? Maghribnya mulai. Ya, mulainya maghrib. Kalau mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, mulainya kapan? Zuhur. Kenapa demikian? Alasannya, karena orang yang haji disunahkan bukan membaca takbir, tapi membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, itu yang disunahkan. Beda lagi jamaah. Pernah kejadian dulu 2004 kalau nggak salah, saya lagi bawa jamaah haji di Arafah, di Muzdalifah, kan malam-malam tuh. Ya, kita lagi waktu itu tahun 2004 haji, lagi musim dingin, orang lagi pada kedinginan, ada yang takbiran, kita tegurin, marah. Ya, memang tidak disunahkan, makruh jadinya. Orang kita lagi melaksanakan ibadah haji. Yang disunahkan orang yang berihram bukan membaca takbir, tapi membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, itu ini salah penempatan namanya. Ya, kan orang lagi pada apa, kalau kita di Muzdalifah berarti kan kita lagi apa, malam takbiran, ya kan. Tanggal 9 Zulhijjah kita sedang wukuf di Arafah, nanti maghrib atau habis isya kita dijemput oleh bis buat menuju ke Muzdalifah, berarti itu malam takbiran. Nanti nunggu jam 12 lewat baru dijemput lagi menuju ke Mina. Tapi mereka pada takbir. Kagak disunahkan. Disunahin kapan? Zuhur. Kenapa kok zuhur mulainya bukan dari subuh? Satu, alasannya tadi, karena kita sedang melaksanakan ibadah haji, perbanyak baca talbiyah. Sunahnya baca talbiyah. Yang kedua, kenapa dimulainya habis zuhur bukan habis maghrib juga? Kedua alasannya, karena setelah selesai sholat zuhur, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sampai setelah mereka dari Muzdalifah, mereka akan ke Mina. Sampai di Mina habis subuh mereka langsung Jumratul Aqobah. Selesai mereka tahalul awal namanya. Ya, kalau mereka bisa, mereka langsung menuju ke mana? Ke Mekah, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Sampai kapan bagusnya? Sebelum selesai sholat subuh itu mereka langsung melaksanakan daripada tawaf ifadah. Nah, disunahkan berarti apa? Orang-orang yang sudah melaksanakan, orang-orang yang haji setelah melaksanakan tawaf ifadah, selesai pelaksanaan ibadah hajinya, walaupun mereka masih harus mabit di kota Mina 11, 12 kalau mereka ngambil napar awal, sampai tanggal 13 kalau mereka ngambil napar sani. Kan begitu jamaah. Pelaksanaan ibadah hajinya, rukun-rukun hajinya selesai, karena dia udah tawaf ifadah. Makanya disunahkan untuk membaca takbir. Tapi kalau beliau mereka yang haji belum melaksanakan tawaf ifadah, belum selesai pelaksanaan daripada rukun hajinya, makanya beliau nggak disunahkan untuk membaca takbir. Pembacaan takbirnya selesai zuhur pada pada hari raya Idul Adhanya. Nah, itu disunahkan. Alasannya begitu jamaah. Jangan kita campur aduk. Ini kadang-kadang orang zaman sekarang nggak paham, nggak ngerti, dan mereka nggak tanya. Yang akhirnya apa? Mereka mengatakan sunahnya begini. Sunah dari mana? Mensalah tempatkan daripada keadaan. Bukan jadi sunnah, bukan dapat pahala, malah jadi makruh. Sama kayak begini, kayak semalam saya baca kitab. Semalam nih Isya saya baca kitab. Disunahkan mengangkat tangan pada waktu sholat cuma 4 tempat. Ya, angkat tangan pada waktu sholat 4 tempat doang. Pada waktu takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, bangun dari tahiyat awal, itu sunahnya angkat tangan. Bagaimana kalau orang bangun dari ruku, dari rokaat pertama mau naik ke rokaat kedua, disunahkan angkat tangan? Kagak. Kalau diangkat tangan bagaimana? Kalau dia melakukan gerakan 3 kali berturut-turut batal, tapi kalau enggak makruh.
karena tidak termasuk disunahkan angkat tangan. Ini orang angkat tangan ya, kadang-kadang dari sujud mau duduk di antara dua sujud, Allah angkat tangan juga. Dari mana? Makruh di situ ya. Kalau melakukan 3 gerakan batal sholatnya. Naudzubillah min. Nah, ini yang kadang-kadang orang ya kagak paham, tapi akhirnya mereka melakukan hal yang demikian. Maka bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji disunahkan membaca takbir pada zuhur yaumil arafah, yaumin nahar, yaitu pada hari rayanya. Wa yuhtammu, dan diakhiri membaca takbirnya bagi orang yang haji kapan? Bisubhi akhiri ayyamit tasrik, yaitu subuh pada akhir ayyamut tasrik, yaitu subuhnya. Kalau kita kan asarnya. Ini diambil pendapat daripada Imam Rafi'i. Ini terjadi perbedaannya di sini jamaah ya, terjadi perbedaan pendapat ulama ini di sini. Jadi kalau orang yang nggak haji akhirnya asar pada ayyamut tasrik tanggal 13. Untuk orang yang sedang pergi haji akhir daripada takbirnya tanggal subuh pada tanggal 13. Itu dia, mulainya belakangan, habisnya duluan. Orang yang haji, orang yang nggak pergi haji mulainya duluan, akhirnya belakangan. Tuh diantara demikian. Jadi ada apa bahasanya nih, ditempatin pada tempatnya bagusnya ya, jangan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, jadinya apa? Zalim mereka, dan ini yang bahaya. Was-sahih, adapun pendapat yang sahih indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, anna ghairal haj, bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji sunahnya kal haj, juga seperti orang yang haji. Itu ada satu pendapat mengatakan demikian. Ya terserahlah mau bagaimanapun pendapat, tapi kita ngikutin pendapat yang paling sahih. Jangan kita mengikuti pendapat yang bukan sahih. Kenapa? Karena sudah berbeda daripada itu semua. Nah ini hadirin ya, sebenarnya kelewatan, harusnya kemarin nih kita bahas ya, karena memang waktunya baru sekarang dapetan kita bahas seperti ini. Jadi nggak salah jamaah. Artinya maksud saya begini, ulama-ulama kita dulu emang udah ngajarin kayak begitu cara baca takbirnya ya. Apa yang mereka, kalau orang-orang tua kita dulu kan jamaah, apa kata guru? Sami'na wa ata'na, didengerin dan dikerjain, nggak neko-neko, nggak macem-macem. Ini dalilnya mana? Ambil dari kitab mana? Dasarnya apa? Orang tua kita dulu nggak ada yang begitu. Orang-orang sekarang aja nih nanya doang, dalilnya dari mana? Ngerjain? Kagak. Betul. Ini nyata jamaah. Ya, makanya terjadi keributan berbagai macam permasalahan zaman sekarang karena banyak nanya yang mereka sebenarnya adalah nggak tahu. Maka disunahkan dalam itu semua untuk apa? Untuk kita ya tahu dalil. Kalau kita baca kitab begini kan dari tahu dalilnya. Jadi insya Allah jadi nggak salah lagi dengan apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita dulu. Paslun, pasal berikutnya fi salatil kusub wal khusub, wallahu alam bisawab. Ya cukup sampai sini dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan. Apa? Udah beda lagi bahasanya. Cukup ya, insya Allah ada manfaatnya jamaah. Nanti kita pelajari sholat gerhana, berikutnya sholat istisqa, baru yang lain-lainnya. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari. Oh iya. Iya. Itu dia, banyak kata-kata orang memang ya, saya juga dapat masuk juga WA seperti itu. Dianjurkan untuk membaca takbir dari awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita baca dengan dasar dalil ini Pak Haji, itu nggak ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Disunahkannya dari awal masuk Dzulhijjah itu bukan kita takbir, tapi kita melakukan amal-amal soleh. Ya termasuk apa? Ya kita puasa, kita banyakin sodako, kita banyakin zikir dan sebagainya. Ya bukan untuk kita membaca takbir. Jadi tidak ada dasarnya
tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran ataupun hadis ataupun kaul ulama, sekalipun kaul ulama yang kil itu pendapat yang paling lemah, itu pun nggak ada yang memerintahkan atau memberikan fatwa membaca takbir mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Nggak ada. Kil aja pendapat yang paling lemah aja nggak ada, apalagi pendapat yang sahih. Begitu ya, makanya itu saya bilang tadi dari awal, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang orang sekarang nih munculin sesuatu yang aneh-aneh. Ya apa tujuannya? Yaitu nyari ketenaran, nyari nama dan lain sebagainya, yang akhirnya apa? Kita sebagai umat yang nggak paham terpecah belah. Makanya jamaah, kita banyak ulama di kita, tanya ulama-ulama kita di sini yang ada, Kiai kalau begini benar apa enggak? Harusnya begitu. Jangan kita malah ngikutin tanpa ada dasar-dasar itu semua. Betul apa enggak? Kalau orang dulu kan, yang saya bilang tadi, orang tua kita dulu apa kata gurunya, apa kata ulamanya, sami'na wa ata'na. Kurang lebih begitu. Satu lagi yang para perbedaan pendapat, dua pendapat mengenai dilarangnya motong kuku, motong ini. Ada pendapat yang boleh, yang belum bisa, yang iya, memang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, bahkan di Sahih Muslim pun ada, ya, di apa namanya, bukan dilarang sebenarnya, bukan haram, ya, sebaiknya bagi orang yang berkurban, begitu ya, sebaiknya bagi orang yang berkurban, bagi orang yang nggak berkurban, ya nggak apa-apa. Yaitu apa? Untuk memotong kuku, rambut dan lain sebagainya. Bukan larangan tapi anjuran untuk tidak memotong kuku, rambut dan lain sebagainya. Pada waktu, sampai kapan? Sampai selesai daripada pemotongan hewan kurban tersebut. Alasannya kenapa? Satu alasannya, kenapa bukan dilarang ya, dianjurkan lebih baik jangan, kecuali kalau udah penyakit, lain urusan. Ini tangannya cantengan, nggak bakal bisa sembuh kecuali kukunya digunting, ya gunting. Apa, palanya korengan, kalau nggak dikerik atau kalau kagak dipendekin rambut atau dibotakin jadi parah, silakan gunting. Sebaiknya kalau dia berkurban tidak tidak motong kuku atau motong rambut. Alasannya kenapa? Alasannya kayak perempuan lagi dalam keadaan haid, ya, bagaimana hukumnya? Supaya anggota tubuh yang ada pada diri kita ini akan menjadi diikut sertakan di dalam pahala untuk penyembelihan daripada hewan kurban tersebut. Jadi seakan-akan sebagai simbol, lambang untuk menunjukkan bahwa kita nih, anggota badan yang ada pada kita ini semuanya, ya, yang belum kita buang itu akan ikut untuk penyembelihan daripada hewan kurban, akan menjadi saksi dan akan menjadi ikut serta di dalam memberatkan amal solehnya daripada penyembelihan hewan kurban. Boleh nggak kita motong kuku? Boleh, silakan, tapi sebaiknya, ya. Jadi dalil dalam Sahih Bukhari yang mengatakan atau Sahih Muslim yang mengatakan tidak diperbolehkan, arti tidak dibolehkan itu bukan larangan, bukan haram, tapi cuma anjuran. Jadi bedanya di situ, memanakan daripada itu hadis, kurang lebih begitu. Ya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Idul Adha tahun depan kita ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mereka pulang membawa haji yang mabrur. Kita yang mendoakan, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dipanggil oleh Allah berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.